Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa azimi sultani. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Para sahabat dan saudaraku yang budiman dimanapun kalian berada, pada kesempatan kali ini di channel YouTube kami, saya akan membawakan tentang hakikat anak yatim. Menghardik anak yatim tidak hanya dilarang secara sosial, tetapi juga mendatangkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan mereka yang menjalimi dan mengabaikan anak yatim dianggap mendustakan agama. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran bahwa salah satu ciri orang yang mendustakan agama adalah mereka yang menolak atau membentak anak yatim yang memohon belas kasih dan bantuan untuk kebutuhannya. Dalam dimensi batin, menghardik anak yatim tidak hanya bermakna literal, tetapi juga berkaitan dengan kondisi yatim yang ada di dalam diri kita sendiri. Rasulullah SAW mengajarkan cara mendalami dan mengalami yatim ini dalam laku spiritual, walaupun tidak banyak orang yang mampu meraihnya. Yatim dalam diri bisa dimaknai sebagai kondisi jiwa yang polos, rentan, dan memerlukan pertolongan Allah. Rasulullah SAW bersabda, orang yang menyantuni anak yatim, baik dia anak sendiri atau bukan, dia dan aku di surga seperti ini, sambil mengisyaratkan jari telunjuk dan jari tengah yang dekat satu sama lain. Begitu dekatnya yatim dalam diri kita, tetapi seringkali kita lalai dan melantarkan aspek ini. Berikut adalah penjelasan tentang hakikat anak yatim dalam dua dimensi, yaitu dimensi sosial dan dimensi spiritual, dengan pendekatan yang lebih dalam berdasarkan ajaran Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Dalam konteks ini, anak yatim tidak hanya merujuk pada mereka yang kehilangan orang tua secara fisik, tetapi juga pada konsep yatim dalam diri kita yang mengandung makna spiritual yang lebih luas. 1. Menghardik anak yatim dalam konteks sosial. Menghardik atau menzalimi anak yatim merupakan tindakan yang sangat dilarang dalam Islam. Al-Quran menegaskan pentingnya berbuat baik kepada anak yatim, dan mereka yang tidak melakukan dianggap sebagai orang yang mendustakan agama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ma'un, tahukah kamu, orang yang mendustakan agama itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menolong memberi makan orang miskin. Surat Al-Ma'un ayat 1-3. Hadis Rasulullah SAW juga mengajarkan tentang besarnya pahala bagi orang yang menyantuni anak yatim, seperti sabda beliau, aku dan orang yang memelihara anak yatim di surga seperti ini, sambil mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengah yang berdekatan. HR Bukhari. Ini menunjukkan bahwa menyantuni anak yatim memiliki kedudukan yang sangat mulia di sisi Allah. Bahkan Rasulullah SAW memberikan jaminan kedekatan di surga bagi mereka yang melakukannya. Yang kedua, anak yatim dalam dimensi batin. Dalam dimensi batin, anak yatim tidak hanya berarti mereka yang kehilangan orang tua, tetapi juga mencerminkan kondisi yatim di dalam diri kita. Secara spiritual, kondisi yatim ini merujuk pada rasa keterpisahan atau kesadaran akan kelemahan diri, serta kebutuhan akan rahmat dan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kondisi yatim di sini mengacu pada jiwa yang polos, rentan, dan memerlukan pertolongan Allah untuk mencapai kesempurnaan spiritual. Dalam proses perjalanan spiritual, seseorang harus menyadari aspek yatim ini di dalam dirinya. Dengan menyadari bahwa jiwa kita membutuhkan petunjuk dan kasih sayang Allah, kita dapat membina kolbu atau hati dan menjaga kesuciannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan agar kita memperhatikan dan menyantuni aspek yatim di dalam diri, sama halnya seperti menyantuni anak yatim secara fisik. Untuk benar-benar memahami makna mengalami yatim dalam diri, beberapa konsep harus dipahami terlebih dahulu. Man arofa nafsahu faqad arofa robbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka dia mengenal Tuhannya. Waman arofa robbahu faqad jahilan nafsahu. Barang siapa yang mengenal Tuhannya, dia akan merasa dirinya bodoh, polos, karena hanya Allah yang maha segalanya. Man tolabul maulana bi khairi nafsi faqad dalalan baida. Barang siapa mencari Tuhan di luar dirinya, dia akan semakin tersesat jauh. Iqra kitabaka kafa binafsika al yauma alaika hasbi. Bacalah kitab kekal yang berada di dalam diri. Allahu batinul insan al insanu zahirullah. Allah adalah batinnya manusia. Manusia adalah manifestasi zahir Allah. Al-insanu siri wa an-nasiruhu. Rahasia manusia adalah rahasia rasaku. Pada setiap anak Adam, aku ciptakan suatu mahlike yang disebut kolbu, tempat aku menyimpan rahasia. Tidak ada yang bisa memahami rahasia itu kecuali aku. La ya'rifallahu khairullah. Yang mengenal Allah hanyalah Allah. Araftu Rabbi bi Rabbi. Aku mengenal Tuhan hanya melalui Tuhan. Man arafnaka haqqo ma'rifataka. Kami tidak mengenal engkau dengan sebenarnya, kecuali sebatas pengetahuan yang engkau perintahkan. Melalui pemahaman ini, kita diajak untuk menyantuni anak yatim dalam diri kita, menjaga kesucian kolbu, dan membiarkan Allah yang membimbing serta memberikan pemahaman hakikat tentang rahasia ilahi. Demikianlah penyampaian saya, walaupun sangat singkat, dan mohon maaf apabila dalam pengucapan saya tentang lafal Arabnya mohon dimaklumi dan dimaafkan. Hal itu adalah semata-mata karena keterbatasan dari tubuh saya dalam mengucapkan lafal tersebut. Walaupun demikian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan membawa manfaat bagi para pemirsa dan pendengar YouTube kami, video-video di YouTube kami. Semoga membawa kebaikan buat kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.